Teks narasi sejarah dan ringkasan. 1. Teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Agar lebih mudah memahami informasi penting teks, kamu dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata 5W+1H. A. Apa? What digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi. B. Di mana? Where digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. C. Kapan? When digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. D. Siapa? Who digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi pada teks. E. Mengapa? Why digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. F. Bagaimana? How digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. 2. Ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan bisa juga disebut sari karangan tanpa hiasan. Terdapat beberapa manfaat ringkasan sebagai berikut. A. Memudahkan membaca isi pokok suatu bacaan. Materi yang dituliskan di dalam ringkasan hanyalah pokok bacaan yang ada pada naskah asli. Dengan ringkasan yang dibuat, maka akan dengan mudah didapatkan untuk memahami isi pokok bacaan dan makna yang terkandung di dalam bacaan atau teks tersebut. B. Memudahkan mengingat materi. Dengan membuat ringkasan, maka akan terlihat jelas materi pokok yang ada pada suatu teks. Materi yang ditulis dalam ringkasan juga tidak sebanyak dengan materi yang tertulis pada teks asli. Sedikitnya kata dan kalimat pada ringkasan akan semakin memudahkan mengingat materi karena materi yang panjang sudah dalam bentuk yang ringkas. C. Membantu memahami teks. Membuat ringkasan akan membantu memahamkan seseorang dengan materi yang sedang dipelajari. Bentuknya yang ringkas akan mudah diingat karena materi yang tertulis menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan materi yang sebelumnya. Cara membuat ringkasan sebagai berikut. A. Membaca naskah asli. B. Mencatat gagasan pokok. C. Menyusun ringkasan. Teks lisan adalah teks yang disampaikan secara langsung menggunakan mulut dan suara. Cara membuat ringkasan berdasarkan teks lisan sebagai berikut. A. Mendengarkan teks lisan yang disampaikan dengan serius dan konsentrasi. Kamu harus tahu apa inti teks yang disampaikan. Kamu juga harus memahami maksud yang ingin disampaikan penulis teks. B. Mencatat gagasan utama dari teks lisan tersebut. Mencatat gagasan pokok dari setiap bagian pada teks lisan. Imbuhan ter dan kalimat efektif. 1. Imbuhan ter. Tahukah kamu imbuhan ter umumnya dapat ditambahkan pada kata kerja dan kata sifat. Sedangkan pada kata selain dua jenis kata tersebut sangat terbatas pemakaiannya. A. Imbuhan ter yang dibubuhkan pada kata kerja akan memberi makna bahwa tindakan yang dilakukan subjek kalimat telah terjadi dan usai. Umumnya bentukan kalimat ini adalah kalimat pasif. Berikut contoh imbuhan ter yang dibubuhkan pada kata kerja. Ter ditambah kata kerja. Ter ditambah potong menjadi terpotong. Bambu yang terpotong itu oleh Andi dibuat layang-layang. Ter ditambah hubung menjadi terhubung. Dengan adanya internet, mereka mudah terhubung dalam komunikasi. Ter ditambah hisap menjadi terhisap. Asap rokok itu terhisap oleh Harry, sehingga dia batuk. Ter ditambah tiup menjadi tertiup. Daun-daun yang berserakan di bawah pohon belimbing tertiup angin. Ter ditambah tunda menjadi tertunda. Kereta yang tertunda 1 jam seharusnya telah tiba sekarang. Ter ditambah jatuh menjadi terjatuh. Buah yang terjatuh dari pohonnya akan cepat membusuk. B. Imbuhan ter yang dibubuhkan pada kata sifat akan memberi makna perbandingan keadaan. Imbuhan ter jarang digunakan atau terbatas pada kata-kata tertentu saja, karena masyarakat penutur lebih sering menggunakan kata paling. Namun semua itu tidak akan mengubah arti. Berikut contoh imbuhan ter yang dibubuhkan pada kata sifat.
ter ditambah kata sifat, ter, ditambah besar, menjadi terbesar. Rumah berpagar tinggi itu terbesar di wilayahnya. Rumah berpagar tinggi itu paling besar di wilayahnya. Ter, ditambah gemuk, menjadi tergemuk. Rani adalah anak tergemuk di keluarganya. Rani adalah anak paling gemuk di keluarganya. Ter, ditambah hitam, menjadi terhitam. Andi itu anak terhitam di antara teman-temannya. Andi itu anak paling hitam di antara teman-temannya. Ter, ditambah rendah, menjadi terendah. Udin mendapat nilai terendah. Udin mendapat nilai paling rendah. C. Imbuhan ter, yang dibubuhkan pada kata benda atau abstrak, akan membentuk kata kerja pasif juga, tetapi pemakaiannya sangat terbatas. Berikut contoh imbuhan ter, yang dibubuhkan pada kata benda. Ter ditambah kata benda, abstrak. Ter, ditambah kejut, menjadi terkejut. Amir terkejut mendengar berita itu. Ter, ditambah batas, menjadi terbatas. Pertemuan itu terbatas untuk kalangan sendiri. Ter, ditambah tentu, menjadi tertentu. Bahan-bahan tertentu saja yang dapat dimanfaatkan. 2. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa dan tata aturan ejaan yang tercantum dalam Poebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Tata aturan ejaan yang perlu diperhatikan. A. Tanda baca. B. Penggunaan huruf kapital. C. Penulisan singkatan dan akronim. Kalimat efektif harus memiliki unsur-unsur penting dalam sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek dan keterangan. Paling tidak, memiliki subjek dan predikat. A. Subjek. S adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. B. Predikat. P ialah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. C. Objek. O. Merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. D. Keterangan. K. Menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Jody mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jody, subjek, mendemonstrasikan predikat, televisi objek, di depan bapak-bapak dan ibu-ibu keterangan. Surat undangan. 1. Pengertian surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri kegiatan. Kalimat yang digunakan harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. 2. Jenis-jenis surat undangan. A. Surat undangan resmi. Surat undangan resmi yaitu surat undangan yang berasal dari sebuah instansi dan kedinasan. Bagian-bagian surat undangan resmi. 1. Kepala surat. 2. Nama dan alamat tujuan. 3. Pembuka surat. 4. Isi surat. 5. Penutup surat. 6. Tempat dan tanggal surat. 7. Pembuat surat. B. Surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi adalah surat undangan atas nama pribadi yang ditujukan kepada perorangan dan instansi. Bagian-bagian surat undangan setengah resmi. 1. Nama tujuan. 2. Pembuka surat. 3. Isi surat. 4. Penutup surat. 5. Tempat dan tanggal surat. 6. Pembuat surat. C. Surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi merupakan surat undangan atas nama pribadi yang ditujukan kepada perorangan. Bagian-bagian surat undangan tidak resmi. 1. Pembuka surat. 2. Isi surat. 3. Pembuat surat. Secara umum, inilah gambaran bagian-bagian yang ada dalam suatu surat.